Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adidit Malikus Zahir, NIM I1A1 20006, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya yang berjudul Kelimpahan Makrozobentos dan Kualitas Air Sungai yang bermuara di Teluk Kendari. Ekosistem sumber sungai merupakan salah satu ekosistem perairan tawar. Ekosistem air sungai juga meliputi wilayah di sepanjang daerah aliran sungai, mulai dari hulu sungai, badan sungai, hilir sungai, hingga muara sungai. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki sungai. Salah satunya adalah Kota Kendari, yang memiliki beberapa sungai dan bermuara ke Teluk Kendari. Sungai tersebut menerima limbah baik industri maupun domestik. Berubahnya kualitas suatu perairan sangat mempengaruhi kehidupan biota yang hidup di dasar perairan tersebut. Salah satunya organisme air adalah makrozobentos, yaitu organisme yang sebagian besar atau seluruh hidupnya di dasar perairan hidup sesil, merayap, atau menggali lubang. Dengan memiliki bentuk yang relatif tetap, ukuran besar yang mudahnya dalam identifikasi, pergerakan terbatas, hidup di dalam dan di dasar perairan menjadi makrozobentos saat baik untuk digunakan untuk bioindikator lingkungan yang dinamis, analisis biologi, khususnya analisis struktur komunitas hewan bentos, dapat memberikan gambaran tentang keadaan terganggu atau tidaknya suatu perairan. Faktor yang mendasari penggunaan bentos sebagai organisme indikator kualitas perairan adalah karena sifat bentos yang relatif diam atau memiliki mobilitas yang rendah sehingga sangat banyak mendapat pengaruh dari lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas air sungai yang bermuara pada Teluk Kendari dengan menggunakan makrozobentos sebagai bioindikator. Di sini ada dua metode, yaitu satu, waktu penelitian. Menggunakan metode survei, informasi yang dikoleksi pada setiap stasiun cuplikan mewakili seluruh populasi. Sampling pencuplikan menggunakan metode purposition sampling, yaitu pengambilan sampel di suatu wilayah menggunakan berbagai pertimbangan tertentu. Sampel dikoleksi kemudian diidentifikasikan secara baik kualitatif maupun kuantitatif. Populasi dan sampel. Suatu jenis makrozobentos yang ada di sungai yang bermuara di Teluk Kendari. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah semua makrozobentos yang didapatkan dari pengambilan substrak dasar dengan menggunakan Ekman Greb dan kemudian disaring dengan saringan makrozobentos yang mata saring 1,0 dengan kali 1,0 mm. Teknik pengumpulan data. Pengambilan sampel makrozobentos dilakukan dengan 5 kali ulang di setiap stasiun dengan menggunakan jala Surber dan Ekman Greb. Setelah Ekman Greb mencapai dasar perairan, maka Ekman Greb akan ditutup
belum ditarik ke atas. Sampai sedimen dari grab sampel disaring dengan menggunakan sieve net ukuran 1 mm untuk memisahkan sampel sedimen dengan organisme Macrorhizobenthos. Setelah terpisah, sampel Macrorhizobenthos dimasukkan ke dalam kantong sampel yang kemudian diberi alkohol 70% sebagai bahan preparasi. Populasi dan sampel. Pengukuran parameter lingkungan yaitu suhu, pH, dan DO. Suhu permukaan diukur langsung di lapangan dengan menggunakan termometer. Pengukuran suhu dilakukan pada permukaan perairan di setiap stasiun dengan cara mencelupkan termometer ke dalam badan air. Selanjutnya membaca nilai skala yang tertera pada termometer. Pengukuran pH juga dilakukan dengan laboratorium sampel air pada setiap stasiun yang dimasukkan di dalam botol sampel dan kemudian dianalisis. Teknik analisis data pengelolaan data Macrorhizobenthos yaitu ada 4 macam, yaitu 1 dengan kombinasi jenis dan kepadatan menggunakan rumus Son-Wiener. 2. Indeks keseragaman menggunakan rumus Evans Index. 3. Indeks keanekaragaman menggunakan rumus Evans Index. Terakhir yaitu indeks dominasi menggunakan rumus Dominance of Simpson. Hasil dan pembahasan bisa kita lihat di gambar tersebut. Ada 2 hasil pengamatan air pada stasiun dan 2 hasil pengamatan substrat sedimen pada 6 titik stadion. Ya, langsung saja ke pembahasan pengambilan sampel bentos pada 6 titik stasiun. Pada stasiun 1 menunjukkan bahwa spesies terbanyak ditemukan adalah berjenis Tellinrididae. Hewan ini dapat hidup pada perairan dengan substrat berbaris dan juga dengan kadar salinitas yang rendah. Faktor yang mempengaruhi tingginya komposisi Tellinrididae adalah adanya serasa yang dihasilkan oleh tumbuhan makro di tepi muara Sungai Kambu. Bagian tumbuhan makro berupa batang, ranting, dan daun yang jatuh akan mengalami dekomposisi sebagai bagian dari proses biologis untuk menjaga keseimbangan hutan mangrove. Hasil dari serasa yang telah berkomposisi akan menjadi sumber makan utama bagi konsumer primer, yaitu bivalvia, krustasea, zooplankton. Pada stasiun 2 menunjukkan bahwa jenis Macrorhizobenthos yang paling banyak ditemukan pada stasiun ini adalah jenis Lumbriculus sp. Diduga disebabkan karena hewan dari kelas Oligochaete ini merupakan jenis yang mempunyai tingkat toleran yang tinggi terhadap pencemaran. Jenis
Tenis, dan Polypodium sp merupakan jenis Macrozoobenthos terbanyak yang didapat pada stasiun 4. Banyak jenis ini pada kedua stasiun tersebut juga dikarenakan distribusikan yang luas yang dimiliki oleh jenis organisme ini. Daya adaptasi yang tinggi memungkinkan untuk hidup di berbagai tipe substrat sebagaimana ditemukan bahwa kadar oksigen terlarut pada stasiun 4 sebesar 5,6. Nilai tersebut menunjukkan kondisi perairan tercemar. Indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan dominasi. Indeks keanekaragaman Macrozoobenthos didapat dari ke-6 stasiun, berkisar 1,01 sampai dengan 1,58 dengan rata 1,27. Indeks keanekaragaman pada lokasi penelitian tergolong rendah, menyatakan bahwa rendahnya indeks keanekaragaman umumnya bahwa perairan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Nilai indeks ekologi secara umum untuk semua stasiun pengamatan disajikan. Pada suatu perairan dapat diketahui keseragaman organisme bentos memulai indeks keseragaman, yaitu semakin kecil indeks keseragaman suatu organisme maka semakin kecil pula keseragaman jenis dalam komunitas, yang berarti bahwa penyebab jumlah individu tiap jenis tidak sama dan terdapat kecenderungan didominasi oleh jenis tertentu. Rendahnya keseragaman pada stasiun 1 dikarenakan adanya Macrozoobenthos yang mendominasi stasiun ini oleh jenis Lumbriculus sp. Namun berdasarkan kriteria, nilai indeks keseragaman mengidentifikasi kondisi yang relatif stabil. Jika nilai indeks dominansi mendekati satu perairan, suatu komunitas didominasi oleh jenis tertentu. Sebaiknya, jika nilai indeks komunitas mendekati 0, berarti tidak ada yang dominan. Sesuai dengan kategori indeks dominansi menunjukkan bahwa pada seluruh stasiun tidak diterima oleh jenis Macrozoobenthos tertentu dan masih tergolong dalam kategori dominasi rendah. Kesimpulan dari presentasi di atas yaitu berdasarkan pengamat Macrozoobenthos yang ditemukan selama penelitian di perairan sungai yang bermuara di Teluk Kendari, yaitu 1. Jumlah jenis Macrozoobenthos yang ditemukan di lokasi penelitian terdiri dari 6 jenis yang tergolong dalam 5 kelas dan 3 filum dengan komposisi bivalvia 43,75%, kelas Gastropoda 25%, dan Polychaete 18,75%, kelas Incesta 6,25%, dan kelas Oligodha 6,20%. Dengan nilai kepadatan Macrozoobenthos berkisar antara 25 sampai 1,25 sampai 125 indeks. 2. Indeks keanekaragaman di 6 stasiun dikategorikan keanekaragaman rendah dengan nilai rata H sama dengan 1,27. 3. Sungai yang mengalir ke Teluk Kendari tercemar
dikonfirmasi oleh hasil uji kimia lingkungan. Perairan yang melebihi standar kualitas untuk perairan kelas BOD. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya di video kali ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.